Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam semangat. Kembali lagi dengan Ibu di mata pelajaran teori ekonomi mikro. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kita semua untuk menyiapkan diri, fokuskan pikiran, jauhkan dulu hal-hal yang tidak berkaitan, dan mari kita nikmati proses belajar bersama. Hari ini kita akan mempelajari tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Ibu berharap kalian bisa memahami apa yang akan Ibu sampaikan. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama ada permintaan. Apa sih permintaan itu? Yang dimaksud dengan permintaan adalah berbagai kombinasi harga dan kuantitas yang menunjukkan jumlah sesuatu barang yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Adapun permintaan ini dapat dibagi dua, yaitu permintaan absolut dan permintaan efektif. Yang pertama, permintaan absolut, yaitu permintaan yang hanya didasarkan atas kebutuhan atau permintaan yang tidak didukung oleh kekuatan daya beli. Contohnya seperti misalkan kalian ingin membeli motor tetapi kalian tidak mempunyai uang. Nah, itulah permintaan absolut. Yang kedua ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung oleh kekuatan daya beli. Contohnya kalian punya uang 20 juta dan kalian membeli motor. Nah, banyak tidaknya barang yang diminta dipengaruhi oleh yang pertama harga barang bersangkutan, yang kedua harga barang lain atau barang substitusi. Dapat dijelaskan barang substitusi atau barang pengganti, contohnya seperti kalian membeli bahan bakar Pertamax tetapi harganya mulai naik. Nah, jadi kalian akan beralih ke Pertalite kan? Nah, itulah konsep barang substitusi. Lanjut yang ketiga ada pendapatan, selera atau kebiasaan, kelima perkiraan harga periode mendatang, keenam jumlah penduduk, tujuh distribusi pendapatan, yang kedelapan promosi. Apabila faktor-faktor lain seperti yang telah disebutkan tidak berubah atau konstan, maka permintaan hanya ditentukan oleh harga. Nah, berikut contoh nyata dari permintaan. Oke, sekarang kita lihat contoh nyata tentang permintaan ya. Ibu mau pakai contoh yang pasti kalian semua kenal, yaitu cabai merah. Coba kalian perhatikan tabel yang Ibu tampilkan ya. Ada dua kolom, yaitu sebelah kiri harga cabai merah dalam rupiah, dan sebelah kanan itu ada jumlah cabai yang diminta pembeli dalam satuan kilogram. Kita baca sama-sama pelan-pelan ya. Ketika harga cabai di angka 0 rupiah alias gratis, jumlah yang diminta pembeli adalah 100 kilo. Masuk akal kan? Kalau gratis, ya pasti yang gak mau ambil banyak-banyak. Sekarang ketika harganya naik menjadi 2.000, yang mau beli turun jadi 80 kilo, naik lagi ke 4.000, turun lagi jadi 60 kilo, harga 6.000 permintaannya jadi 40 kilo, harga 8.000 menjadi 20 kilo, dan ketika harganya sudah sampai 10.000 per kilo, tidak ada seorang pun yang mau beli karena dianggap terlalu mahal. Nah, kalau tabel ini kita pindahkan ke dalam grafik, akan terbentuk sebuah garis yang miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Garis itulah yang kita namakan sebagai kurva permintaan atau simbol D dari kata demand. Terlihat bahwa harga yang semakin tinggi dari 2.000 sampai dengan 8.000, jumlah yang dibeli konsumen semakin sedikit, dari 80 kilo menjadi 20 kilo. Hal ini terjadi karena dengan adanya harga, maka pendapatan real menurun sehingga jumlah barang yang dibeli semakin sedikit. Kenaikan harga barang akan mendorong konsumen untuk lebih memilih barang pengganti atau barang substitusi yang harganya relatif lebih murah, sehingga jumlah barang yang dibeli semakin sedikit.
Nah, dari hubungan tingkat harga dan jumlah barang yang diminta, maka diperoleh hukum permintaan yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit atau rendah jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Nah, lanjut yang kedua ada penawaran. Nah, kalau penawaran itu apa sih? Nah, penawaran yaitu sejumlah barang yang bersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan pada suatu jangka waktu tertentu. Apabila harga suatu barang sangat rendah sehingga tidak dapat menutup biaya produksi, maka tidak akan ada jumlah barang yang ingin dijual. Pada harga yang lebih tinggi akan terdapat sejumlah barang yang ingin dijual. Jadi, penawaran dapat dinyatakan sebagai berikut. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang akan dijual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang akan dijual. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, harga input, teknologi yang dimiliki, terus juga ongkos produksi, tujuan perusahaan, jumlah pedagang, dan juga kebijakan pemerintah. Kita pakai contoh kedelai. Ketika harga kedelai masih di angka 15.000, ternyata tidak ada penjual yang mau menawarkan barangnya alias 0 unit. Kenapa? Karena di harga segitu penjual tidak dapat untung, jadi mereka tidak mau menjual. Sekarang lihat lagi ketika harganya naik menjadi 17.500, mulai ada yang mau jual sebanyak 5 unit. Naik lagi ke harga 22.500 jadi 10 unit. Lanjut ke harga 30.000, naik lagi jadi 20 unit. Harga 40.000 jadi 25 unit. Dan ketika harga sudah sampai 50.000, jumlah yang ditawarkan naik sampai 30 unit. Kalian bisa lihat sendiri polanya dengan jelas. Setiap kali harga naik, jumlah yang ditawarkan penjual juga ikut naik. Inilah yang kita sebut sebagai hukum penawaran. Harga dan jumlah yang ditawarkan selalu searah. Berbeda dengan hukum permintaan yang berlawanan arah. Hukum penawaran ini justru selalu berjalan bersama ke arah yang sama. Kalau tabel ini kita pindahkan ke dalam grafik, hasilnya adalah sebuah garis miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Garis itulah yang kita namakan sebagai kurva penawaran atau simbol S dari kata supply. Jadi, kalian tinggal ingat satu hal, kurva penawaran selalu naik ke atas, tidak pernah turun. Kenapa garisnya miring ke atas? Karena ingat hukum penawaran tadi, harga dan jumlah yang ditawarkan selalu searah. Jadi, semakin ke kanan grafiknya, artinya jumlah makin banyak. Dan semakin ke atas, artinya harga semakin tinggi. Berbeda dengan kurva permintaan yang garisnya miring ke bawah, kurva penawaran ini selalu miring ke atas. Ini ciri khas yang harus kalian ingat dan jangan sampai tertukar ya. Nah, yang ketiga ada keseimbangan. Keseimbangan pasar atau equilibrium adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada suatu tingkat harga tertentu. Permintaan sama dengan penawaran atau disebut dengan QD sama dengan QS jika harga di bawah harga keseimbangan terjadi kelebihan permintaan sebab permintaan akan meningkat dan penawaran menjadi berkurang. Sebaliknya, jika harga melebihi harga keseimbangan terjadi kelebihan penawaran. Jumlah penawaran meningkat, jumlah permintaan menurun. Nah, berikut contoh soal keseimbangan. Dalam soal ini, kita diberikan dua fungsi ekonomi, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Tujuan kita adalah mencari harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan, yaitu titik di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama persis dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, titik ini sangat penting dalam ekonomi karena disinilah pasar berada dalam kondisi seimbang. Tidak ada kelebihan maupun kekurangan barang. Nah, mari kita hitung.
Data yang diketahui, kita diberikan dua fungsi. Yang pertama, fungsi permintaan QD sama dengan 30 min 6P. Fungsi penawaran QS sama dengan min 10 plus 4P. Nah, langkah pertama yaitu mencari harga keseimbangan harga, yaitu P. Harga syarat keseimbangan pasar adalah ketika QD sama dengan QS. Artinya jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Maka kita substitusikan kedua fungsi tersebut ke dalam persamaan QD sama dengan QS. Lalu kita masukkan angka persamaannya menjadi 30 min 6P sama dengan min 10 plus 4P. Sekarang kita selesaikan persamaan ini secara aljabar. Langkah pertama, kita pindahkan semua variabel P ke sisi kiri dan semua angka ke sisi kanan menjadi 30 plus 10 sama dengan 4P plus 6P. Maka hasilnya 40 sama dengan 10P. Kemudian kita cari P dengan memindah ruaskan 10 menjadi pembagian. Maka hasilnya P sama dengan 40 dibagi 10. P sama dengan 4. Lalu langkah kedua mencari kuantitas keseimbangan atau Q. Setelah mendapatkan nilai P sama dengan 4, kita masukkan ke salah satu fungsi. Misalnya ibu memakai fungsi penawaran. Dengan mengganti P menjadi 4, maka bisa dilihat hasilnya Q sama dengan 6. Kedua fungsi menghasilkan nilai yang sama, yaitu Q6. Ini bisa kalian buktikan ya. Maka dapat dihasilkan titik keseimbangan pasar adalah 6,4, di mana Q sama dengan 6 dan P sama dengan 4. Nah, kita sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah waktu kita hari ini terasa cepat sekali ya. Tapi Ibu harap ilmu yang kita dapat hari ini bisa membekas lama di kepala kalian. Tadi kita sudah belajar bersama tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau ajak kalian mengingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari dari tadi ya. Nah, yang pertama kita bicara soal hukum permintaan yang berbunyi apabila harga naik maka jumlah yang diminta akan turun, dan apabila harga turun maka jumlah yang diminta akan naik. Jadi antara harga dan jumlah yang diminta itu selalu berlawanan arah. Gampangnya begini, kalau harga bakso tiba-tiba naik jadi 2 kali lipat, kalian masih mau beli atau enggak? Pasti enggak kan? Kalian pasti mengurangi belinya atau malah pindah makan yang lain. Nah, itulah hukum permintaan yang bekerja dalam kehidupan nyata kalian sehari-hari. Yang kedua, kita belajar soal hukum penawaran yang berbunyi apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik. Dan apabila harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan turun. Jadi, antara harga dan jumlah yang ditawarkan itu selalu searah. Kalau kalian jadi penjual bakso tadi dan harganya lagi mahal-mahalnya nih, kalian pasti semangat bikin bakso lebih banyak supaya untungnya makin gede. Tapi kalau misalkan harganya lagi murah, kalian pasti malas produksi banyak-banyak karena untungnya itu tipis. Itulah hukum penawaran. Dua hukum inilah yang menjadi fondasi dari seluruh materi kita hari ini. Jadi tolong betul-betul diingat dan dicatat ya. Nah, setelah kita paham dua hukum itu, tadi kita juga sudah buktikan sendiri secara matematis bagaimana caranya mencari titik keseimbangan pasar atau yang kita sebut dengan equilibrium. Masih ingat caranya? Iya betul, syaratnya adalah Q permintaan harus sama dengan Q penawaran. Dari situlah kita bisa menghitung nilai P terlebih dahulu, lalu kita masukkan kembali nilai P itu ke salah satu fungsi untuk mendapatkan nilai Q. Dan tadi kita sudah buktikan bahwa titik keseimbangan ada di 6,4. Artinya di harga 4, jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan sama-sama sebesar 6. Tidak ada kelebihan barang, tidak ada kekurangan barang. Pasar berada dalam kondisi yang paling ideal. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian semua sudah paham dan Ibu bangga sekali. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kurva keseimbangan
Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya sudah menyimak dengan baik dari tadi. Ibu senang sekali kalian bisa belajar bersama hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, berkah, dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.